Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Teman-teman dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya ingin menanggapi polemik yang terjadi antara Heri Pras dan Sani Uye, yang mana Heri Pras ini adalah pembela kaum Salafi Wahabi dan Sani Uye ini adalah pembela Ansor Banser. Yang pertama yang akan saya komentari adalah Mas Heri Pras. Saya salut dengan keberanian Mas Heri Pras ini karena telah berani mengkritisi ormas terbesar dengan pengikut yang cukup fanatik. Saya juga terwakili dengan sebagian konten dari Heri Pras ini, seperti ketika dia membuat konten yang mengkritisi acara sholawatan joget-joget atau mengkritisi acara keagamaan yang mengatasnamakan Islam, tapi justru diisi dengan acara yang mempermalukan Islam itu sendiri. Katanya bersolawat kepada Nabi, tapi gerakannya justru terkesan mengolok-olok bacaan solawat itu sendiri. Menggelar majelis solawatan dengan panggung megah, tapi isinya justru mencorengkan citra buruk pada majelis solawatan yang sakral. Saya juga respek kepada Mas Heri Pras ini ketika dia mengkritisi oknum Habib yang tukang dongeng tahayul dan khurafat, yang dongengnya tersebut berbahaya jika didengar oleh orang awam. Saya bukan anti dengan cerita-cerita ajaib dan tidak masuk di akal, karena dalam Al-Quran pun banyak diceritakan cerita-cerita yang tidak masuk di akal, tapi saya percaya karena itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya juga percaya dengan karomah para wali. Silahkan ceritakan karomah-karomah para wali, asalkan cerita tersebut tidak bertentangan dengan syariat dan tidak membahayakan akidah orang awam. Seperti contoh, ada orang yang semasa hidupnya tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, pokoknya tidak pernah menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika meninggal, ketika di dalam kubur, ketika ditanyakan oleh malaikat Munkar Nakir, dia selamat karena dia menjawab bahwa saya adalah santrinya kiai ini. Dan banyak lagi cerita-cerita semacamnya yang di dalamnya apabila didengar oleh orang awam akan berpikir, ngapain saya capek-capek ibadah, ngapain kita capek-capek menjauhi maksiat, toh nanti asalkan kita berbakti pada kiai ini, berbakti pada Habib ini, kita akan selamat. Karena Habib yang dalam dongeng tersebut seakan-akan lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada Habib yang dapat memadamkan api neraka dengan jarinya. Cerita-cerita semacam itu berbahaya apabila didengar oleh orang awam. Jadi menurut saya sudah tepat apa yang dilakukan Mas Heri Pras ini dengan membuat konten yang mengkonter cerita-cerita semacam itu. Tapi ada catatan juga untuk Mas Heri Pras ini, ketika dia sudah berani mengomentari masalah khilafiyah ulama dan menyalah-nyalahkan ulama yang tidak sependapat dengan dirinya. Karena hal itu akan memperbesar keretakan yang terjadi antara umat Islam. Pesan saya juga kepada Mas Heri Pras agar jangan sekali-kali mengomentari masalah bid'ah, karena masalah tersebut sangat sensitif. Lebih baik hindari, apalagi ketika sudah mengklaim kebenaran dalam masalah yang antara kelompok satu dengan kelompok yang lain hanya berbeda dalam mendefinisikan apa itu bid'ah, berbeda dalam memahami Al-Quran dan hadis, baik dalam pemaknaan atau penafsiran. Dan untuk masalah rokok, gak usah lamas bahas-bahas masalah rokok, percuma. Semua perokok sudah tahu bahwa perbuatan mereka itu lebih banyak mudaratnya
daripada manfaatnya, baik itu mudarat dalam segi kesehatan atau mudarat dalam segi keuangan. Di bungkus rokok juga sudah tercantum jelas peringatannya, dan para perokok sudah pasti membacanya bahwa merokok dapat merugikan kesehatan, menyebabkan ini dan itu. Tapi kenyataannya justru mereka hanya mengabaikan saja tulisan yang ada dalam bungkus rokok tersebut. Catatan saya juga kepada Mas Heri Pras agar jangan mengeneralisir apa yang dilakukan oleh oknum, baik itu oknum Habib atau oknum kiai, karena tidak semua Habib dan kiai bertindak demikian. Tidak semua Habib dan kiai menjual ayat-ayat suci Al-Quran dan mencari hidup dalam agama. Masih banyak kiai di kampung-kampung, para guru ngaji di desa-desa yang justru mereka menghidupkan agama dan mereka mengajarkan ayat-ayat suci Al-Quran tanpa bayaran sepeser pun. Jadi saya harapkan kepada Mas Heri Pras agar jangan hanya mengangkat kejelekan oknum Habib atau oknum kiai saja, tapi juga angkat dan ceritakan kebaikan oknum Habib atau kiai-kiai kampung di desa-desa yang mengajarkan Al-Quran, yang menghidupkan agama Islam ini dan menjalankan syariat dengan baik. Selanjutnya saya akan mengomentari Ustadz Sani Uye. Saya salut kepada Ustadz Sani Uye ini, seorang santri yang membela Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan gigih dari serangan para Khawarij dan senantiasa meluruskan tuduhan-tuduhan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan berdasarkan kitab-kitab para ulama dengan dalil-dalil yang rinci. Tapi ada catatan juga untuk Ustadz Sani Uye ini, agar jangan meremehkan orang lain yang tidak bisa baca kitab, karena ilmu bukan bersumber dari bisa baca kitab saja. Ilmu bisa bersumber dari manapun. Bahkan bisa jadi orang yang tidak bisa baca kitab, pemahaman dan pengamalannya lebih lurus dan lebih baik dari orang yang bisa baca kitab. Orang yang bisa baca kitab bisa jadi lebih kebingungan tentang ilmunya, karena dari kitab yang satu dengan kitab yang lain bisa jadi bertentangan. Sedangkan orang yang tidak bisa baca kitab, dia hanya mendengar intisari ilmu yang didapat dan didengar dari gurunya yang lurus. Jadi ibaratnya orang yang bisa baca kitab, dia memanen buah yang masih mentah dan masih kebingungan untuk mengolahnya. Sedangkan orang yang tidak bisa baca kitab tapi dia mempunyai guru yang tepat, dia sudah langsung mendapatkan buah matang yang langsung bisa dimakan dan bermanfaat untuk tubuhnya. Catatan juga untuk Ustadz Sani Uye agar jangan mencarikan dalil-dalil cocokologi. Kalau memang tidak ada dalilnya, bilang tidak ada gitu. Kalau memang bid'ah, jujur saja bilang itu bid'ah. Jangan mencari-cari dalil pembenaran. Kalau hal tersebut tidak pernah dilakukan Nabi, bilang sejujurnya bahwa Nabi tidak pernah melakukan hal tersebut. Jangan memaksakan hal yang bid'ah menjadi sunnah. Jangan memaksakan hadis dhaif menjadi hadis sahih.
Bilang saja sejujurnya, iya ini memang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Ini di zaman Nabi tidak ada. Tapi bukan berarti tidak boleh dilakukan. Bilang saja begitu, daripada sibuk mencari pembenaran dan mencari dalil-dalil cocokologi dan memaksa masyarakat untuk melakukannya, sehingga apabila ada masyarakat yang tidak melakukannya, akhirnya dikucilkan di kampungnya. Ini yang tidak benar. Agama ini mudah, jangan dipersulit. Kata penutup dari saya, marilah jaga persatuan Islam ini. Jangan bertikai antara sesama muslim. Karena apabila orang yang ada di dalam rumah bertengkar, orang yang di luar rumah yang akan masuk akan mundur dan berpikir lagi untuk masuk. Untuk para dai, stop cerita karomah-karomah yang melemahkan syariat. Karena Nabi kita dan para sahabat dulu sudah bersusah payah untuk mengajarkan syariat dan mengamalkannya. Kok kita yang hidup di zaman sekarang malah melemahkannya? Kalau mau cerita karomah-karomah para wali, ceritakanlah karomah yang memotivasi masyarakat untuk rajin beribadah, bukan melemahkannya. Buatlah acara yang menambah keagungan Islam ini. Jangan buat acara yang justru mencorengkan citra buruk pada Islam yang kita cintai ini, sehingga orang yang berada di luar Islam tidak tertarik lagi untuk mempelajari Islam, karena ulah umat Islam sendiri, karena ulah kita sendiri. Ada ucapan seorang tokoh yang perlu kita renungi. Ucapannya adalah, jika saya melihat umat muslim di luar negeri, iman saya bertambah. Dan jika saya melihat umat muslim di Indonesia, iman saya melemah. Terima kasih. Renungkan kata-kata tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.